gula jahe tadi yang seperti kami bahas bahwa gula jahe menggunakan jahe merah. Iya, jadi Asia Foundation memang mendukung inisiatif-inisiatif yang berkembang di daerah dan di nasional untuk mendorong keterlibatan perempuan di dalam pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia. Nah, Asia Foundation sendiri juga sejak tahun 2018 memang membantu memperkuat kapasitas perempuan di dalam pengelolaan perhutanan sosial itu sendiri, yang tujuannya bukan hanya untuk melindungi hutan tapi juga meningkatkan kehidupan mereka sendiri gitu, untuk ya mereka bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan itu sendiri. Untuk yang untuk yang dikembangkan Pak, di daerah mana saja Pak? Asia Foundation memfasilitasi kerja-kerja ini di 14 provinsi, itu di Aceh, di Bengkulu, di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Untuk di Sulsel potensinya bagaimana Pak? Saya pikir potensinya cukup besar ya, karena di Sulsel sendiri itu sudah cukup banyak izin-izin perhutanan sosial yang sudah dikeluarkan, seperti tadi penjelasan Bu Rosida begitu ya. Bahkan di Maros saja sudah ada berapa, 39 atau 48 izin begitu kan, izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat. Dan perempuan tadi yang muncul itu juga berasal dari Maros misalnya, yang sudah memiliki kapasitas dan kemampuan untuk akses produknya ke pasar, di mana tadi misalnya 2 KUPS dari 2 kelompok usaha perhutanan sosial yang dikelola perempuan itu bisa ber-MOU dengan PT Golata, dengan Perseroda, dengan Forum CSR, dan harapannya akan semakin banyak lagi itu akses pasar yang ada. Nah, Asia Foundation juga dengan teman-teman masyarakat sipil seperti Pupuk, seperti Pinus, itu juga sekarang memikirkan akses mereka ke pendanaannya, ke finance-nya. Jadi bukan hanya pasar tapi juga ke pendanaannya. Tadi juga ada teman-teman dari BPDLH misalnya. BPDLH kan juga mempunyai instrumen pendanaan yang bisa diakses oleh mereka. Begitu. Memang yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok KUPS ini adalah memang yang non-timber forest product. Jadi yang tujuannya memang untuk menjaga hutan itu sendiri dari ini. Beberapa contoh kelompok-kelompok perempuan yang ada berhasil loh mereka menjaga hutan itu dari illegal loggernya. Di Aceh mereka bikin namanya ranger perempuan, empu hutan itu, dan mereka melakukan patroli ke dalam kawasan hutan itu. Mereka bergilir 5 orang berangkat ke dalam ini, terus kemudian selama 5 hari itu di dalam kawasan hutan, digilir kelompok keduanya kapan. Jadi mereka sudah punya sistem itu. Bu, mungkin bagaimana dengan KUPS di Sulawesi Selatan saat ini, ada berapa KUPS Bu? KUPS tadi ada kurang lebih berapa tuh ya? Sekian 53, tapi ini yang kelasnya yang kami masih kurang semangat gitu loh, karena begini, KUPS itu yang dominan di Sulsel itu masih berstandar, itu masih masuk dalam kelas blue dan silver, itu 2 terendah. Nah, itu yang menjadi tugas kami, bagaimana bisa meningkatkan, bisa minimal gold atau lebih maksimal lagi ke platinum. Nah, platinum ini di Kemen LHK itu sudah berusaha melalui BPLHD, melalui lembaga perantara, itu berusaha untuk meningkatkan dari kelas gold ke platinum. Nah, itu karena menjadi kewenangan Kementerian LHK memang khusus untuk penilaian kelas. Itu kami dari provinsi mendorong, membantu melalui pembinaan dan bantuan.
Apa bedanya kelasnya tuh Bu? Mungkin kalau misalkan Oh gold ya, sampai platinum. jadi kalau kelas kita mulai dari blue itu pada saat ditetapkan menjadi KPS kelompok perhutanan sosial itu sudah mendapatkan kelas blue. Setelah itu, setelah diidentifikasi berdasarkan potensi dan lain sebagainya, potensi apa yang bisa dikelola, ditetapkanlah dia menjadi kelas silver. Pada saat dia sudah mulai penjualan dalam negeri, mempunyai alat produksi, itu bisa dinaikkan menjadi kelas gold. Pada saat dia sudah mulai penjualannya sampai internasional, tingkat internasional, itulah diberikan kelas platinum. Nah, di Sulsel itu cuma 11 untuk kelas platinum. Ya. Untuk kegiatan hari ini Pak, Ya, seperti apa? Seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini kita sementara berlangsung ini Tim Regional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial, dan kita melibatkan dari beberapa daerah, jadi pesertanya betul-betul kolaborasi. Jadi kita undang dari unsur pemerintah, kita undang dari unsur lembaga mitra yang alhamdulillah hari ini kita kan sudah melakukan kerjasama dengan mitra. Ada 5 hari ini yang kita sudah lakukan kerjasama, PT Golata, PT Persoroda, Apindo, Forum CS, CSR, dan ada Yayasan LP2M Kota Parepare. Nah, kemudian kita juga melibatkan dari akademisi hari ini, kita undang juga khususnya luar biasa ini kelompok KPS dari Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Cepenya di Kabupaten Sinjai, kemudian dari Enrekang, dari Maros, dari Toraja, kita undang hari ini. Kemudian tidak terlepas juga kita undang juga Women Champion. Women Champion itu adalah tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh wanita yang ada di daerah yang nanti akan menjadi penggerak di dalam melakukan penguatan jaringan perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya perempuan dan generasi muda penjaga hutan. Nah, kenapa ini penting? Karena ya tidak terlepas dari kondisi sekarang di mana bencana alam, erosi, dan juga kerusakan hutan, pengundulan hutan, kebakaran hutan itu yang terjadi, sehingga inilah fenomena alam ini cukup drastis perubahan, dan itu berakibat fatal kepada kehidupan manusia. Sehingga dengan adanya kelompok perempuan penjaga hutan ini diharapkan dia akan bisa memelihara supaya hutan ini tetap lestari, hutan ini terjaga. Karena di dalam hutan itu ada potensi yang sangat besar, ada hasil hutan yang kalau dimanfaatkan itu luar biasa. Di sana kan misalnya ada gula aren, ada madu, ada kopi, ada tapinus, dan juga ada rotan yang mendampingi kelompok KPS selama 1 tahun. Jadi kita ambil pilot di Kabupaten Maros itu di dua desa yang awalnya itu betul-betul di sana itu di dalam produksi gula aren, misalnya kita masuk gula aren itu sangat manual. Jadi dia dia memasak, kemudian kemasannya itu menggunakan plastik yang tidak higienis. Jadi plastiknya itu plastik hitam. Setelah itu disimpan, dan itu kan berakibat fatal kepada kesehatan. Nah, pada saat kita masuk itu kita edukasi, kemudian kita mapping apa kebutuhan kelompok. Ternyata di sana itu memang terkendala terkait dengan pengolahan, terkendala dengan kemasan, terkendala dengan pemasaran. Nah, itu yang kita dampingi kelompok ini, dan alhamdulillah hari ini produk gula aren misalnya itu luar biasa. Jadi sudah ada kemasannya, dan ini sudah kita audiens dengan mitra, dan hari ini mitra itu sangat respon untuk melakukan kerjasama. Produk yang dihasilkan itu berbagai varian, ada yang produk berbentuk semut, ada yang juga berbentuk
gula kubus dan gula cair. Ada ini tidak untuk bahan bakunya? Ada kendala tidak? Bahan bakunya itu karena memang kualitas aren kalau musim hujan itu memang kualitasnya sedikit menurun. Jadi otomatis produksi di musim hujan itu juga menurun. Oke. Kapasitas produksinya setelah pendampingan itu alhamdulillah ada peningkatan sekitar 100-an lebih per bulan. Ada peningkatan, jadi sekarang mencapai 300 kg per bulan setelah didampingi. Pemasarannya itu sudah ada di daerah lokal dan juga sudah ada di Tokopedia sama Shopee. Apa bantuan pendampingannya? Bantuan pendampingannya itu berupa peralatan dan pelatihan rutin. Tim layanan kehutanan masyarakat yang program kerjanya itu mendampingi kelompok-kelompok di desa. Ada kesulitan tidak? Kalau kesulitannya adalah kan sekarang setelah muncul kebijakan-kebijakan terkait bagaimana pengaruh utama gender dalam pengelolaan hutan. Nah, itu yang sekarang berusaha dilakukan bagaimana agar perempuan-perempuan ini bisa ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan, sumber daya hutan. Kendalanya atau masalah-masalah yang biasanya kita hadapi di lapangan itu terkadang perempuan itu tidak memiliki atau kurang memiliki waktu luang untuk turut ikut serta dalam kegiatan produktif maupun kegiatan sosial karena mereka disibukkan dalam kegiatan-kegiatan domestik seperti mengurus rumah tangga, belum lagi akses yang masih sangat minim untuk perempuan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pelatihan atau pertemuan-pertemuan. Selain itu adalah mungkin dari kenapa perempuan-perempuan ini sendiri jarang untuk ingin ikut terlibat karena stereotip di masyarakat yang menganggap bahwa ranah-ranah produktif dan ranah-ranah sosial itu bukan urusan perempuan. Kan itu yang terkonstruksi di masyarakat sekarang, sehingga itu yang berusaha kita entaskan bagaimana kita mendobrak stereotip itu. Kalau kelompok kan ada HTM kelompok tani hutannya, ada KUPSnya. Kalau kelompok tani hutan itu disesuaikan berapa masyarakat di suatu desa yang memiliki lahan atau mengelola lahan di dalam hutan. Biasanya itu 40 sampai 50 orang. Nah, untuk kelompok usahanya sendiri itu dibagi dari kelompok tani hutan. Jadi di dalam kawasan hutannya itu ada potensi apa saja, misal ada aren, ada madu, atau ada potensi lain. Nah, itu dari kelompok tani hutan itu dibagi ke dalam KUPS-KUPS siapa yang ingin fokus ke madu, ke aren ataupun produk lainnya. Boleh diperlihatkan? Diperlihatkan ya. Oke. Oke, lihat sini Pak. Kamera sini Pak. Oke, lihat ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.